Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah melayani hari ini. Saya melihat hari ini banyak sekali yang hadir di gereja, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, berharap di minggu depan lebih banyak lagi yang datang ke gereja. Puji Tuhan, kami berharap Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan bersama-sama dengan satu tema yang diberi oleh PGI sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia atau BAKI, yaitu percayalah maka kebenarannya akan dinyatakan kepadamu. Mari kita membaca di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitab masing-masing atau di layar, saya akan membacakannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lanjut, ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema hari ini yaitu percayalah maka kebenarannya akan dinyatakan kepadamu. Kalau saya bertanya, apakah kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang percaya? Ya, dengan semangat Bapak Ibu mengatakan, ya saya orang percaya. Nah, seiring dengan penyampaian firman Tuhan ini, nanti akan terbukti apakah kita benar-benar percaya atau tidak. Karena mudah sekali untuk kita mengatakan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu, tetapi tidak mudah untuk menjalaninya. Mudah sekali untuk kita berkata, saya orang Kristen, saya orang percaya. Waktu beberapa minggu yang lalu, kami di doa pagi bersama dengan para pengerja. Sebenarnya saya berharap sekali Bapak Ibu bisa hadir di doa pagi ini. Ya, saya sangat berharap, saya menghimbau Bapak Ibu, ikutlah doa pagi. Kalau Bapak Ibu tidak bisa ikut di Zoom, Bapak Ibu bisa ikut di YouTube setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Kita bersama-sama sharing di situ. Nah, di 1 minggu yang lalu, kami membahas tentang buktikan cintamu. Ya, cinta itu harus dibuktikan Bapak Ibu. Kalau seorang sepasang kekasih yang baru berpacaran, itu biasanya kalau menyatakan cinta kepada pacarnya, pasti pacarnya minta buktinya apa. Salah satu bukti dari berpacaran itu, kalau benar-benar dia cinta, itu menikahi pacarnya. Itu salah satu bukti. Nah saudara, ketika kita mengatakan kita cinta kepada Tuhan, maka tidak hanya sekedar kita mengatakan cinta, tetapi buktinya mana? Di dalam Yohanes dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya berharap status kita sebagai orang percaya itu tidak hanya sekedar pajangan saja, atau pajangan di KTP kita bahwa kita ini orang Kristen. Ya. Harus ada bukti, terlihat di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Bukti cinta kita kepada Tuhan. Nah hari ini kita belajar bersama-sama tentang kepercayaan yang dimiliki oleh Abraham. Ya. Kita tahu sendiri, tokoh ini sering sekali kita
membacanya dan sering sekali kita dengar bahkan dari anak-anak sekolah minggu sudah tahu siapa Abraham. Kalau ditanya siapa bapak orang beriman, pasti langsung menjawab Abraham. Kisah perjalanan kehidupan Abraham ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang yang kaya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 13 ayat 2 dikatakan di situ, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ya. Abram ini merupakan salah satu pilihan Tuhan untuk memimpin pada saat itu, dan dia salah seorang yang kaya di dalam Alkitab. Ada beberapa orang kaya dalam Alkitab, salah satunya lagi adalah Ayub. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, disitulah awal mula Abram dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 itu, kita akan melihat di sana bahwa ketika Allah memanggil Abram, tidak ada tawar-menawar oleh Abram. Tidak ada Abraham bilang, dia tidak bilang bahwa Tuhan, bagaimana dengan kekayaanku? Bagaimana dengan ternak-ternakku? Masa saya harus meninggalkan emasku demi untuk mengikut engkau? Tidak ada. Kalau kita lihat di ayat 4, di situ Abram langsung siap, langsung pergi untuk menjalankan perintah Tuhan. Artinya apa? Sebelum Abram ini dipanggil Tuhan, dia sebenarnya orang percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu bagaimana iman Abraham. Dan pada saat itu Abram pergi, di situ tidak dijelaskan bagaimana Abram mengeluh kepada Tuhan. Bagaimana Abram tawar-menawar kepada Tuhan, tidak dijelaskan. Tidak juga dijelaskan apakah pada waktu Abram pergi pada waktu itu untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, apakah dia membawa ternak-ternaknya, apakah dia membawa emas-emasnya, apakah dia membawa perak. Tapi menurut penafsiran, pada saat itu mereka berjalan kaki, tidak mungkin mereka bisa membawa ternak mereka. Tidak mungkin bisa membawa sebegitu banyaknya harta mereka. Mungkin emas bisa dibawa, tapi hanya beberapa bagian saja. Artinya apa? Ketika Tuhan memanggil Abraham, dia meninggalkan semuanya itu. Ya, dia meninggalkan semuanya itu. Nah saudara, kalau kita perhatikan perjalanan Abraham waktu itu bersama dengan keluarganya, kita melihat di sana Bapak Ibu Saudara, ya, kurang lebih 1852 kilometer mereka berjalan kaki. Nah pertanyaannya adalah, Kenapa Tuhan memerintahkan ya dari Ur Kasdim menuju ke Haran, baru habis itu menuju ke Yerusalem, ke Kanaan? Kenapa tidak langsung dari Ur Kasdim ke Kanaan? Kan kalau kita perhatikan garisnya ini kuning ini, itu sebenarnya lebih dekat. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Setelah saya selidiki Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan mengarahkan Abraham ke Haran dulu. Karena sepanjang perjalanan mereka, di situ ada sungai. Ya. Sepanjang perjalanan mereka, di sana ada sungai, ada pepohonan dan sebagainya. Sehingga dalam perjalanan mereka tidak mengalami kepanasan, mereka tidak mengalami kehausan. Kalau mereka melewati langsung lurus jalannya dari Ur Kasdim ke Kanaan, maka mereka akan melewati padang gurun yang begitu gersang. Dan mereka bisa kehausan di tengah jalan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, artinya kita melihat di sini, ketika Tuhan memanggil, Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang dipilihnya. Ini sudah terjadi di awal mula pemanggilan Tuhan kepada Abraham. Yang tanpa sadar sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kepada Abraham, sedang memberikan perlindungan bagi mereka. Sehingga dalam perjalanan mereka, karena jalan kaki Bapak Ibu Saudara, dari Ur Kasdim ke Haran saja udah kurang lebih 972 km, itu jauh sekali. Itu cukup jauh dan tidak
ada kendaraan pada saat itu. Dan Abram, dia taat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita sebagai orang Kristen dituntut untuk memiliki keberanian. Ini kalau kita baca ayat per ayat, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di ayat pertama, ya, di ayat pertama, dikatakan di situ, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dengan suatu penglihatan, janganlah takut. Kenapa Tuhan mengatakan kepada Abram jangan takut? Karena di pasal sebelumnya kalau kita lihat di Kejadian 14, di situ Abram mengalahkan yang namanya Raja Kedor Laomer dan kawan-kawannya. Ketika Abram sudah mengalahkan mereka, maka ada satu ketakutan bagi Abram, bagaimana nanti kalau mereka melakukan pembalasan terhadap kami. Kalau kita perhatikan, Abram ini sebenarnya orangnya takut. Orangnya penakut juga. Nah, saudara-saudara, dan yang kedua, ketakutan Abraham adalah di ayat 2 dan 3. Ya, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Artinya begini, Abram takut karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari pasal 12 sampai ke pasal 15, pasal 12 ketika Tuhan memanggil Abraham, memilih Abraham, sampai ke pasal 15 itu jaraknya 10 tahun. Artinya begini, di pasal 12 Tuhan menjanjikan kepada Abraham, engkau akan mempunyai keturunan. Di pasal 15 sudah 10 tahun tidak punya juga keturunan. Ya. Dan bukan hanya di sana Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya di Bethlehem sana, bukan hanya di Ur-Kasdim sana. Kalau tidak mempunyai keturunan itu bisa dipertanyakan oleh orang-orang. Dan ini merupakan satu ketakutan bagi Abraham. Bagaimana nanti kalau saya tidak punya anak? Siapa yang akan mewarisi segala ini? Tuhan berjanji pada awalnya, aku akan memberkati engkau, mana buktinya? Abraham pernah sampai di titik itu Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dikatakan, masih di ayat 2. Ya. Dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Pertanyaannya adalah, siapa Eliezer ini? Kenapa Abraham takut kalau Eliezer inilah nanti yang akan mewarisi keturunan Abraham? Eliezer itu adalah hamba Abraham yang paling dipercaya. Yang bertindak sebagai pengelola rumah tangga sesuai kebiasaan pada saat itu. Bila Abraham meninggal tanpa memiliki anak, hambanya yang tertua akan menjadi ahli warisnya. Dan inilah yang ditakuti oleh Abraham. Kalau Abraham tidak punya keturunan, dia tidak punya anak, maka yang akan mewarisi adalah Eliezer ini, yang dikatakan di sini adalah dia itu sebagai pengelola rumah tangga Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Tuhan pertama kali menjanjikan anak kepada Abraham itu di Kejadian 12. Pada saat itu Abraham berusia 75 tahun. Ya, dalam Kejadian 16 ayat 16 Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti, Abraham sudah berusia 86 tahun. Jadi dalam Kejadian 15 ini Abraham berusia 85 tahun atau 10 tahun setelah janji Tuhan itu diberikan untuk pertama kalinya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah untuk menunggu janji Tuhan 10 tahun. 75 tahun ke 85 tahun. 85 tahun bagaimana? Secara padahal waktu itu Sarah itu istrinya beda 10 tahun sama dia. Sudah di atas 70 tahun juga. Ya. Secara biologis, secara medis sulit untuk memiliki seorang anak. Karena sudah tua. Abraham memiliki ketakutan itu Bapak Ibu Saudara. Dia ragu akan janji Tuhan yang kelihatannya bertentangan dan fakta. Karena Sarai makin tua. Waktu yang lama 10 tahun itu merupakan ujian yang sangat berat bagi Abraham.
Maka kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, Tuhan katakan di situ, jangan takut. Tidak peduli betapa logisnya rasa takut kita, Tuhan tetap tidak mau kita takut dan ragu-ragu. Mengapa? Tuhan berkata, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan apa yang sedang melanda kita saat ini? Abram adalah manusia biasa yang juga dilanda oleh satu ketakutan. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, lalu kita menunggu bertahun-tahun, tak kunjung datang juga apa yang kita doakan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Jangan pernah mundur dari iman kita. Terkadang Tuhan izinkan itu semua untuk menguji sejauh mana kepercayaan kita pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa pada saat seseorang bisa menjadi berani atau percaya akan janji-janji Tuhan, itu disebabkan oleh karena kasih karunia Tuhan dalam dirinya, bukan karena dia sendiri yang memang berani. Karena itu saudara, kita perlu berdoa untuk selalu bisa berani demi Tuhan dan demi kebenaran. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 dan ada di Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah mengalami ketakutan dalam pelayanannya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mencari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, selanjutnya kalau kita lihat di sini bahwa ada janji penyertaan Tuhan. Setelah Abraham menyampaikan keraguan-raguannya dan ketakutannya, maka di ayat 4 dan 5 Tuhan menjawab Abraham. Dikatakan di situ di ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Di sini sebenarnya Allah sedang meneguhkan janjinya kepada Abraham situ. Bukan siapa tadi namanya itu? Ya, Eliezer. Bukan Eliezer yang akan menjadi ahli waris, tetapi anak kandungmu. Ya. Ini Allah berjanji di sini. Di ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan menjawab Abraham dengan luar biasa, dia meneguhkan lagi, dia mengingatkan lagi bahwa bukan Eliezer yang akan menerima, yang akan mewarisi segala warisan yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan kalau kita hitung Bapak Ibu, ini sudah 85. Dan Abraham itu punya anak nanti 15 tahun kemudian. Bapak Ibu bisa bayangkan di situ. 15 tahun kemudian, kenapa? Di umurnya yang ke-100 tahun. Baru dia punya anak. Dan itu penantian yang tidak mudah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu pernah baca dalam Alkitab, di tengah-tengah perjalanan kehidupannya bersama dengan Sarai, lalu ada hambanya yang menawarkan, lalu Sarai punya ide. Ya, Sarai punya ide, bagaimana kalau kamu tidur saja dengan hamba kita. Nanti kalau dia punya anak itulah yang akan kita jadikan sebagai ahli waris. Mereka berusaha mencari jalan pintas. Mereka tidak sabar untuk menunggu janji Tuhan. Dan puji Tuhannya Abraham kembali kepada jalan yang benar. Walaupun saat itu ide daripada Sarai itu mereka lakukan. Coba Bapak Ibu bayangkan, demi punya anak mereka rela melakukan itu. Saya pikir Bapak Ibu tidak akan pernah rela melakukan itu. Gak mungkin kalau saya sama istri saya gak punya anak, terus istri saya bilang, kita punya pembantu, kamu tidur dengan dia, supaya kita punya keturunan. Tidak mungkin. Hanya demi punya anak, mereka rela melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita baca di situ, mereka melakukan itu di usia pernikahan mereka yang sudah 15 tahun. Bapak Ibu Saudara, ini tidak mudah di dalam menanti janji Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, dalam penantian kita menanti janji Tuhan, kadang kita mencari jalan pintas. Mencari jalan pintas, lalu kita berkata, inilah jalan Tuhan. Padahal itu jalan pintas yang kita lakukan sendiri dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi janji Tuhan kepada Abraham tentang tanah Kanaan. Ya.
Kalau kita melihat di situ dari pemberian janji di sini terlihat bahwa Tuhan sering mengulang-ulang janjinya. Ya. Padahal Tuhan sudah menjanjikan hal ini di pasal 12, diulang lagi di pasal 15 ini. Janji tentang anak sudah ada dalam Kejadian 12 dan 13. Janji tentang Kanaan sudah ada di dalam Kejadian 12 dan 13 juga. Tetapi sekarang Tuhan mengulang lagi janji-janji tersebut untuk menguatkan iman Abraham. Nah, saudara-saudara, maka dari sini kita melihat, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Yosua juga, pasal 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ya. 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka pertanyaannya adalah, apakah Allah yang disembah oleh Abraham itu sama dengan saat ini yang kita sembah juga? Sama, Bapak Ibu Saudara, tidak ada bedanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Abraham sembah pada saat itu, yang juga janji-janji Tuhan tentang penyertaan Tuhan, tentang Allah memberkati kita, itu juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kalau kita melihat di sini, apa reaksi Abraham setelah semua itu? Itu ada di ayat 6. Ya. Dikatakan di ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham percaya. Apakah iman Abraham berbeda dengan iman kita saat ini? Tidak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Iman Abraham juga berdasar pada firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan dalam ayat 4 sampai 5. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita perhatikan, iman itu yang menyebabkan Abraham dibenarkan, bukan karena perbuatannya. Ya. Dibenarkan tidak berarti bahwa hidup Abraham betul-betul diubahkan menjadi benar suci, tetapi berarti bahwa Abraham dianggap benar di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa justification by faith atau pembenaran oleh iman sudah ada sejak zaman perjanjian lama, bukan hanya di perjanjian baru. Dibenarkan karena iman. Abraham dibenarkan pada saat percaya, tetapi bukankah Abraham sudah percaya di Kejadian 12? Mengapa baru sekarang dibenarkan? Ya. Abraham memang sudah percaya di Kejadian 12 Bapak Ibu, dan jelas sudah dibenarkan di sana. Kejadian 15 ayat 6 ini memang bukan pertama kalinya Abraham percaya dan dibenarkan, tetapi pertama kalinya iman dan pembenaran terhadap Abraham dinyatakan kepada kita dalam kitab suci. Ini pertama kalinya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 12 ia sudah beriman dan dibenarkan. Dan sekarang setelah hampir 10 tahun ia tetap dibenarkan karena iman. Artinya apa? Ini mengajar kita bahwa kita harus terus-menerus sepanjang hidup kita dibenarkan karena iman. Tidak ada saat dalam kehidupan kita di mana kita dibenarkan, diampuni, diterima oleh Allah karena perbuatan baik kita. Ini saya mau tekankan di khotbah saya hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa hal ini sangat penting bagi kita karena ada orang-orang yang beranggapan bahwa mula-mula kita dibenarkan karena iman, tetapi setelah itu karena perbuatan baik. Ya, saya mengambil sebuah contoh Bapak Ibu Saudara, kita melakukan pelanggaran lalu lintas di depan sana lampu merah. Bapak Ibu sedang bawa motor, terus Bapak Ibu lihat itu lampu merah, terus Bapak Ibu bilang itu masih pink, belum merah kali, lalu Bapak Ibu terjang, Bapak Ibu ditangkap polisi. Lalu Bapak Ibu berkata kepada polisi itu, janganlah saya ditangkap. Saya setelah ini akan berbuat baik. Setelah ini saya tidak akan pernah lagi menerobos lampu merah. Kalau perlu ada lampu merah saya putar balik.
saya akan berbuat baik, tolonglah Pak Polisi. Apa yang dilakukan Pak Polisi? Tidak ada itu. Tetap dihukum. Artinya apa? Perbuatan baik orang ini tidak akan pernah bisa membuat dia dibenarkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka iman itu menuntun kita pada ketaatan. Ketaatan menuntut kita kepada berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah hadir ke gereja dengan rajin, kita sudah hadir persekutuan dengan rutin, dengan rajin sekali. Lalu kita bilang, karena saya sudah melakukan semua itu, maka saya orang dibenarkan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Kita harus ingat baik-baik, bahwa iman itulah yang membuat kita taat kepada Tuhan. Ketika seseorang sudah beriman, maka perilaku baik itu secara otomatis keluar Bapak Ibu Saudara. Saya harap Bapak Ibu mengerti apa yang saya maksud. Jadi bukan karena perbuatan baik kita dibenarkan, tetapi karena iman kita, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Perbuatan baik itu akan muncul dengan sendiri dari hidup orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang yang hidupnya nggak benar, itu imannya yang dipertanyakan. Jangan-jangan dia sebenarnya nggak beriman. Hadir dalam gereja, omongannya omong kotor terus. Kehidupannya nggak benar. Keluar dari gereja, kehidupannya nggak benar. Itu berarti yang dipertanyakan imannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam Roma 4 ayat 1-3 dijelaskan di situ oleh Paulus. Jadi apakah akan kita katakan sekarang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ini jelas sekali apa yang Paulus katakan. Artinya apa? Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca hari ini Bapak Ibu Saudara, perlu kita mengoreksi diri kita masing-masing. Perlu kita menanyakan kepada diri kita, sudahkah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Saudara, jangan terlalu fokus dulu kita kepada berkat. Cari Tuhan karena berkatnya. Cari Tuhan supaya saya diberkati. Cari Tuhan supaya saya kaya. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkat akan mengikuti saudara. Cari Tuhan. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka berkat itu akan mengikuti Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau motivasi kita mengikuti Tuhan hanya untuk kekayaan kita, hanya untuk berkat-berkat Tuhan, maka kita sudah salah alamat. Kita sebenarnya bukan sedang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka di sini kita lihat dan terbukti Bapak Ibu Saudara, ini pasal-pasal selanjutnya ini menceritakan tentang kehidupan Abraham yang selanjutnya. Kita melihat di sana bagaimana Abraham diberkati dengan luar biasanya dan Abraham mendapat julukan sebagai bapa orang beriman. Itu tidak mudah apa yang dia jalani. Belum lagi kalau kita baca di pasal 21 dan selanjutnya. Ketika 25 tahun Abraham bergumul supaya sudah punya anak. Supaya punya anak dan dikasih oleh Tuhan. Lalu Tuhan bilang, serahkan anakmu itu, sembelih anakmu itu. Itu ujian yang luar biasa. Dan Abraham tetap taat. Dan kalau kita lihat pada saat itu, Tuhan tidak jadi mengambil anak Abraham. Karena sudah terbukti iman Abraham luar biasa. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang banyak sekali ujian-ujian iman kita. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Banyak sekali ujian-ujian iman kita. Terkadang kadang kita diperhadapkan dengan sesuatu yang luar biasa. Padahal sebenarnya itu bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Jangan sampai karena pergumulan Bapak Ibu Saudara malah mundur daripada Tuhan. Jangan sampai karena Bapak Ibu tidak sabar untuk menanti janji Tuhan, Bapak Ibu mencari jalan pintas pada Tuhan. Ingat baik-baik apa yang
telah disampaikan dalam firman Tuhan bagi kita hari ini, bahwa Allah akan menyertai orang yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, tindakan-tindakan lahiriah tidak akan membuat kita benar di hadapan Allah. Hubungan yang didasarkan pada iman, keyakinan di lubuk hati bahwa Allah adalah sebagaimana yang Ia katakan dan bahwa Ia melakukan apa yang telah Ia janjikan. Maka tindakan-tindakan yang benar akan mengikuti dengan sendirinya. Akan mengikuti dengan sendiri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Seseorang yang beriman pasti perbuatan baik itu ada dalam dirinya. Ya. Kita tidak bisa melakukan perbuatan baik untuk menyogok Tuhan sehingga Tuhan mengatakan kita sebagai orang yang beriman. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka gampang sekali cara menilai orang. Kalau dia selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, berarti orang ini orang yang beriman kepada Tuhan. Maka sebaliknya, orang kalau kehidupannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu harus dipertanyakan imannya benar apa enggak. Karena tidak jaminan Bapak Ibu Saudara, orang rajin ke gereja, orang rajin pelayanan, dia benar-benar beriman kepada Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, yang ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang juga dulu Paulus pernah mengalaminya di jemaat-jemaat yang dia alami. Dia bertemu dengan gnostik, ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Akhirnya banyak orang saat-saat ini tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi ateis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka biarlah kita belajar bersama-sama hari ini untuk menjadi orang-orang beriman, tidak hanya sekedar status kita sebagai orang Kristen, tetapi kita menjadi orang-orang beriman. Itu kita buktikan di dalam hubungan pribadi kita kepada Tuhan, dan kita juga buktikan di dalam perilaku kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.